Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, jutaan baut kilat itu jatuh dari langit, dan terus membombardir lokasi Chu Feng berada. Dibombardir sedemikian rupa, semua orang merasa bahwa Chu Feng telah lama terbunuh. Karena itulah, mereka semua merasa bingung. Karena Chu Feng sudah mati, mengapa petir masih menyerang lokasinya tanpa henti? Selanjutnya, serangan itu semakin ganas dan tanpa ampun. Karena bingung, mata kerumunan beralih ke lokasi Chu Feng, dan tatapan mereka tertuju pada tempat itu. Karena itulah, tidak ada yang memperhatikan bahwa sinar cahaya humanoid di awan itu telah benar-benar menundukkan kepalanya, bahkan seolah-olah itu sedang melihat lokasi Chu Feng. Itulah yang sebenarnya terjadi saat ini. Tatapan ditembakkan dari sinar cahaya humanoid itu, dan mendarat tepat di lokasi Chu Feng. Hanya saja, tatapan itu sangat tidak jelas, dan tidak ada yang menyadarinya. Bahkan Chu Feng sendiri tidak merasakan tatapan itu. Melihat ke bawah dari atas, tatapan itu tampak seperti tatapan dewa yang memandang rendah manusia fana. Ekspresi cemoohan juga memenuhi pandangan itu. Sepertinya hantaman petir yang diterima Chu Feng sekarang, itu adalah harga yang dia bayar untuk menantangnya. Dan sepertinya, sinar cahaya humanoid itu memberi Chu Feng hukuman. Tiba-tiba saja tatapan itu berubah. Ketakjuban dan teror benar-benar muncul dalam tatapannya, yang dipenuhi dengan sikap acuh tak acuh dan kesombongan sebelumnya. Namun setelah teror berlalu, ekspresi kegembiraan pun muncul. Bergemuruh. Tiba-tiba saja perubahan lain terjadi dalam kesengsaraan petir. Jutaan baut kilat itu tampaknya telah menemui daya hisap yang kuat. Mereka benar-benar diseret dari dalam awan, dan dengan cepat terbang menuju satu lokasi. Lokasi itu adalah tempat Chu Feng berada. Karena ada terlalu banyak petir, skenario ini berlangsung cukup lama sebelum petir di langit benar-benar menghilang. Ketika semua kilat menghilang, orang banyak bisa melihat bahwa sebenarnya ada seseorang di lokasi Chu Feng. Jutaan baut kilat tersebut menyelimuti orang itu. Meskipun kerumunan tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, tapi aura yang dipancarkan orang itu tanpa keraguan adalah Chu Feng. Chu Feng sebenarnya masih hidup. Mata kerumunan terbuka lebar, dan mereka semua merasa sangat terkejut. Hamparan petir itu segera memasuki tubuh Chu Feng. Dengan begitu, citranya muncul di depan orang banyak. Chu Feng sebenarnya tidak terluka, dan dia tidak menerima sedikit pun cedera. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia tidak terluka, bahkan setelah disambar petir yang mengerikan seperti itu? Ucap kerumunan yang merasa tidak percaya. Sebenarnya, bahkan Chu Feng sendiri merasa tidak percaya. Sebelum menantang kesengsaraan petir, Chu Feng telah mengubah teknik roh dunianya menjadi kilat. Dia tidak melakukan itu dengan maksud untuk menyamar, menipu petir kesusahan, dan menghindari serangan mereka. Itu karena Chu Feng tahu betul, seberapa kuat petir kesengsaraan itu. Dengan tingkat teknik roh dunianya, bahkan tidak mungkin baginya untuk menipunya. Apalagi dengan harta kultivasi It. Chu Feng bisa mengatakan bahwa, itu adalah sesuatu dengan kecerdasan. Harta kultivasi itu yang merupakan makhluk cerdas itu, dia menatap Chu Feng. Dengan begitu, bagaimana mungkin dia bisa membodohinya? Selain itu, dia memang mencoba untuk membingungkan petir dan harta karun kultivasi itu. Petir Chu Feng dibuat dengan teknik roh dunianya, tapi itu juga menyerang tubuhnya. Bahkan petir miliknya juga ikut menyerang jiwanya juga. Dengan begitu, tubuh dan jiwanya telah diserang. Serangan dari petirnya sendiri memenuhi setiap inci pada tubuhnya. Dengan begini, begitu petir kesengsaraan tiba dan membombardirnya, itu hanya akan membombardir tubuh fisiknya. Bahkan jika itu akhirnya membahayakan jiwanya, maka itu tidak akan cukup kuat untuk mengambil nyawanya. Setelah semua, petir sudah memenuhi tubuh Chu Feng, dan menyerangnya tanpa henti. Tentu saja, Chu Feng tahu betul seberapa kuat kesengsaraan petir itu. Meskipun dia punya metode untuk melakukannya, tapi dia tidak bisa menjamin kesuksesannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak punya alternatif lain, Chu Feng pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk menantang kesengsaraan petir itu. Setelah Chu Feng benar-benar menantang kesengsaraan petir, semuanya berjalan sesuai dengan harapannya. Petir kesengsaraan memang sangat kuat.
Meskipun tubuhnya diserang oleh petir buatannya sendiri, tapi petir kesengsaraan masih berhasil menembus ke dalam tubuh dan jiwanya. Selanjutnya, serangannya juga sangat ganas. Di bawah serangan yang intens, Chu Feng bahkan merasakan ancaman kematian. Hanya dalam sekejap, dia akhirnya kehilangan kesadaran. Tapi ketika Chu Feng sadar kembali, dia tidak hanya menemukan bahwa dia masih hidup, tetapi dia juga menemukan bahwa tidak ada jejak rasa sakit di tubuhnya. Semua luka yang ia derita sebelumnya, itu semua telah disembuhkan. Karena hal inilah, bahkan Chu Feng tidak tahu mengapa dia tidak terluka sekarang. Selain itu, dia tidak tahu apa yang terjadi selama dia tidak sadar. Tunggu, di dalam tubuhku ini. Tiba-tiba saja ekspresi Chu Feng berubah. Dia menemukan bahwa perubahan besar telah terjadi di dalam tubuhnya, dan lebih tepatnya di dalam dantiannya. Tiba-tiba saja seseorang dari antara orang-orang di Purple Star Variance Realm, itu menunjuk ke awan di langit dan berteriak dengan ketakutan. Lihat itu, harta kultivasi telah menghilang. Setelah mendengar seruan terkejut itu, hampir semua orang juga menemukan bahwa tidak hanya kilat menghilang dari awan, tetapi harta karun legendaris itu juga menghilang. Karena itulah, mereka semua mengalihkan pandangan ke arah Chu Feng. Chu Feng telah menahan serangan petir kesengsaraan. Maka secara logis, dia seharusnya mendapatkan harta kultivasi itu. Selanjutnya, jutaan baut kilat itu tampaknya telah memasuki tubuh Chu Feng sebelumnya. Maka sangat mungkin juga, bahwa harta karun kultivasi juga memasuki tubuh Chu Feng bersamaan dengan kilat. Bahkan dugaan orang banyak itu benar. Alasan mengapa Chu Feng sangat terkejut adalah, karena banyak baut petir melonjak di dalam dantiannya. Dan yang paling penting adalah, sinar cahaya humanoid itu juga ada di dalam dantiannya. Baut petir itu seperti pelindung yang berputar di sekitar sinar cahaya humanoid itu. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa aku benar-benar berhasil. Aku berhasil menantang kesengsaraan kilat itu. Tapi, bagaimana caranya aku bisa berhasil? Bahkan Chu Feng sendiri tidak tahu bagaimana dia berhasil melakukannya. Dia jelas-jelas telah gagal menahan serangan petir, dan bahkan berada di ambang kematian. Selain itu, terlepas dari apa yang terjadi, Chu Feng sangat bersukacita. Karena bagaimanapun, dia bisa membayangkan betapa kuatnya harta kultivasi itu. Karena itulah, Chu Feng mengabaikan tatapan heran kerumunan, dan segera mengirim persepsinya ke dalam dantiannya untuk memeriksa sinar cahaya humanoid itu. Dia ingin melihat dengan tepat kemampuan macam apa yang dimiliki harta kultivasi. Namun setelah melakukan itu, Chu Feng terkejut saat menemukan bahwa persepsinya tidak mampu menembus petir, apalagi memeriksa cahaya humanoid itu. Tampaknya item ini sangat sulit untuk ditangani. Melihat ini, kegembiraan Chu Feng segera berubah menjadi suram. Tanpa ragu, bahwa cahaya humanoid adalah harta kultivasi legendaris Purple Star Variance Realm. Tapi jika Chu Feng tidak dapat menggunakannya, bahkan jika harta kultivasi legendaris itu ada di dantiannya, maka itu tidak akan ada artinya. Itu akan seperti benih pohon suci. Benih pohon suci itu tidak hanya tidak dapat membantu Chu Feng membuat terobosan dalam kultivasinya, tetapi juga menyebabkan kultivasinya berkurang setiap kali petir surgawi di tubuhnya berusaha untuk memperbaikinya. Karena itulah, Chu Feng tahu bahwa jika dia tidak bisa menggunakan harta tersebut, maka tidak peduli betapa menakjubkan harta yang mungkin dia miliki di tubuhnya, itu akan sama sekali tidak berarti. Hehehe, bocah, tidak akan pernah aku harapkan, tubuhmu tidak hanya memiliki formasi pelindung, tetapi juga harta seperti ini. Tepat pada saat ini, Chu Feng mendengar suara wanita yang terdengar dari dantiannya. Suara itu datang dari cahaya humanoid itu. Chu Feng bisa melihat bahwa cahaya humanoid menatap benih pohon suci. Kemudian, Chu Feng memperhatikan bahwa petir juga mulai mengelilingi benih pohon suci. Segera, petir tiba di depan benih pohon suci, lalu membentuk tangan petir raksasa yang tak terhitung jumlahnya, dan mulai mengepungnya. Menjerit. Saat itu terjadi, Chu Feng merasakan dantian dan jiwanya akan meledak. Di bawah rasa sakit yang tak tertahankan, Chu Feng mulai berteriak dengan sedih. Dan yang paling penting adalah, untuk kegelisahan terbesar Chu Feng, ia telah menemukan bahwa apa yang disebut harta kultivasi adalah barang yang sangat berbahaya. Tidak hanya cerdas, tetapi juga memasuki tubuh Chu Feng dengan pikirannya sendiri. Adapun tujuannya, sepertinya tidak memberikan Chu Feng bantuan sama sekali. Malah sebaliknya, tampaknya ia berniat untuk merebut kekuasaannya.
Harta kultivasi itu masih memancarkan cahaya terang. Meskipun cahaya terang menyembunyikan penampilan aslinya, tapi itu membuatnya tampak lebih sakral. Petir itu tetap sekuat sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah, bahwa itu telah berubah dari Purple Star Variance Realm ke Dantian Chu Feng. Dikendalikan oleh harta karun kultivasi, petir itu dengan panik menyerang benih pohon suci. Itu berniat untuk merobek benih pohon suci untuk mencabik-cabiknya, dan merebutnya dari Chu Feng. Namun, benih pohon suci tidak bisa dianggap enteng. Ketika bahkan tidak ada binatang petir besar di tubuh Chu Feng mampu memperbaiki benih pohon suci, segudang baut kilat secara alami juga tidak akan dapat dengan mudah memperbaikinya. Benar saja, setelah benih pohon suci diserang, ia segera melakukan serangan balik. Dua kekuatan yang tak terelakkan itu memulai pertempuran, yang belum pernah terjadi sebelumnya di Dantian Chu Feng. Secara logis, pertempuran di antara mereka seharusnya tidak ada hubungannya dengan Chu Feng. Karena bagaimanapun, binatang petir besar dalam Dantian Chu Feng telah mencoba untuk menyerang benih pohon suci berkali-kali. Meskipun pertempuran mereka menyebabkan kultivasinya menurun, tapi mereka tidak membuatnya sakit. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, serangan harta kultivasi kali ini menyebabkan rasa sakit bagi Chu Feng. Dia merasa seolah jiwanya akan terkoyak. Jika dia harus memberikan penjelasan untuk rasa sakitnya, maka itu mungkin karena harta kultivasi adalah benda asing, yang telah memasuki Dantian Chu Feng dengan niat buruk. Mengaum. Tiba-tiba saja kilatan petir bersilangan, dan suara guntur bergemuruh. Dari dalam guntur yang membelah telinga, itu terdengar raungan yang menakutkan. Pada saat yang sama, dunia di dalam Dantian Chu Feng juga bergetar hebat. 9 binatang petir besar telah melonjak ke langit. 9 binatang petir besar itu tampaknya mengekspresikan posisi mereka sebagai penguasa Dantian Chu Feng. Setelah mereka muncul, mereka terbang langsung ke harta kultivasi. Terbang di udara, 9 binatang petir besar tidak hanya muncul sangat luas dan kuat, tetapi mereka juga menyebabkan tanah di bawahnya bergetar hebat. Segala sesuatu di dunia Dantian Chu Feng sedang dipengaruhi oleh mereka. Bahkan Chu Feng merasa takut setelah menyaksikan kekuatan mereka. Meskipun 9 binatang petir besar adalah manifestasi dari kekuatan garis keturunannya, tapi Chu Feng tidak pernah bisa menaklukkan mereka, dan bahkan setelah bertahun-tahun. Ini terutama di dunia yang ada di dalam Dantian Chu Feng. Mereka hanyalah penguasa yang mampu mendikte segalanya, dan mereka adalah para raja yang sepenuhnya berhak mendapatkan dunia ini. Bloodline surgawi belaka, berani sekali bertarung denganku. Aku datang ke sini hanya untuk menaklukkan kalian semua, kamu semua akan menjadi bawahanku. Tapi hal yang mengejutkan Chu Feng adalah, dihadapkan dengan binatang petir yang sangat besar, harta karun kultivasi itu benar-benar mengeluarkan suara ejekan. Kemudian, cahaya yang menyelimuti harta kultivasi mulai menggeliat dengan panik. Sepertinya cahaya itu akan terpisah darinya. Benar saja, cahaya itu segera memisahkan diri dari harta karun kultivasi dan melayang ke langit. Setelah dipisahkan, cahaya itu seperti harimau yang dilepaskan. Semua kekuatannya benar-benar dilepaskan. Karena itulah, cahaya itu tumbuh semakin besar. Pada akhirnya, itu menduduki seluruh wilayah, dan menerangi dunia Dantian Chu Feng seperti matahari. Karena cahaya itulah, dunia di Dantian Chu Feng yang semula gelap dan redup, kini menjadi terang benderang. Setelah cahaya terpisah darinya dan terbang di atas kepalanya, penampilan sebenarnya dari harta kultivasi muncul dalam pandangan Chu Feng. Chu Feng terkejut saat menemukan bahwa harta kultivasi itu adalah seorang gadis kecil. Dia memiliki rambut pirang yang indah, dan fitur wajahnya sangat halus. Penampilannya begitu menawan, sehingga dia pasti akan tumbuh menjadi seorang kecantikan. Dan meskipun dia sangat menawan, tapi dia juga masih sangat muda. Karena itulah, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai gadis muda, tapi dia masih anak-anak. Umurnya kira-kira 13 tahun. Namun, pakaiannya benar-benar tidak sesuai dengan penampilan luarnya. Dia mengenakan rok emas, tapi rok itu tidak menawan, menggemaskan, atau cocok untuk anak kecil, malah sebaliknya, itu sangat bermartabat, dan menyerupai pakaian bangsawan. Selain itu, Chu Feng tidak punya hati untuk peduli dengan pakaian gadis kecil itu. Alasan untuk itu adalah, karena cahaya yang berkumpul di atas kepala gadis kecil itu sangat mengerikan. 9 binatang petir yang sangat besar itu juga sama mengerikannya.
Namun bahkan dengan ke-9 dari mereka berkumpul, ukuran mereka masih kurang dari cahaya itu. Bukan hanya ukurannya yang sangat besar, tapi kekuatan yang dipancarkan oleh cahaya itu juga tidak bisa dipandang rendah. Cahaya itu terdiri dari kekuatan yang sangat rumit. Itu tampak seperti harta, tetapi bukan hanya harta. Itu tampak seperti semacam garis keturunan, tetapi tampaknya juga bukan sekadar garis keturunan. Singkatnya, cahaya itu sangat menakutkan. Itu sangat menakutkan, bahwa Chu Feng tidak dapat menjaga dirinya dari menggigil hanya dengan melihatnya. Itu adalah kekuatan yang jauh melampaui pengetahuannya. Itu adalah semacam kekuatan yang Chu Feng saat ini hanya bisa memandanginya saja. Paling mengejutkan dari semuanya adalah, Chu Feng bisa melihat baut petir yang tak terhitung jumlahnya dalam cahaya seperti matahari itu. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sama sekali bukan kilat biasa, tapi sebaliknya, mereka adalah binatang buas yang sangat besar. Ada ribuan binatang buas besar di sana. Tapi binatang buas yang sangat besar itu seperti telah berasimilasi, karena mereka tidak lagi memiliki warna masing-masing. Semua dari mereka telah memutih, dan itu merupakan warna yang sama dengan cahaya itu. Jika Chu Feng tidak memeriksa cahaya itu dengan jelas, maka dia tidak akan menemukan keberadaan mereka. Selanjutnya di dalam tubuh cahaya, binatang-binatang petir itu telah berkurang ukurannya. Setidaknya bila dibandingkan dengan 9 binatang petir besar Chu Feng, yang ada di dalam cahaya itu lebih dari 1000 kali lebih kecil. Binatang buas yang sangat besar itu sedang berjuang, dan sudah jelas, mereka semua ingin melarikan diri dari cahaya itu. Namun sayangnya, perjuangan mereka semua sungguh sia-sia, cahaya itu seperti sangkar raksasa, yang menjebak semua binatang buas besar di dalamnya. Sial, mungkinkah yang disebut harta kultivasi itu akan menggunakan cahayanya untuk menangkap kekuatan garis keturunanku? Melihat ini, Chu Feng menyadari bahwa situasinya mulai buruk. Hanya dengan melihatnya, dia bisa mengatakan bahwa cahaya yang dipancarkan oleh harta kultivasi itu bukan kekuatan biasa. Itu tampak lebih seperti penangkap binatang buas. Hanya saja, yang ditangkap bukanlah binatang buas biasa, tapi sebaliknya, itu adalah binatang buas yang sangat besar seperti kekuatan garis keturunan. Tiba-tiba saja cahaya itu memancarkan daya hisap yang tak terbatas. Hisapannya itu begitu kuat, sehingga dunia dantian yang luas pun terdistorsi. Daya hisap itu melesat lurus ke 9 binatang buas besar. Dari cara pandangnya, sepertinya itu berencana untuk menelan 9 binatang buas yang sangat besar. Begitu cahaya itu memulai serangannya, rasa sakit yang Chu Feng alami juga tumbuh lebih tak tertahankan. Dia merasa bahwa jiwanya hampir hancur. Di bawah rasa sakit yang intens ini, Chu Feng bisa merasakan kesadarannya secara bertahap memudar. Menjerit, tiba-tiba saja suara teriakan terdengar. Itu adalah teriakan seorang gadis kecil, dan itu adalah teriakan harta karun tersebut. Ketika teriakan itu terdengar, rasa sakit yang telah menyelimuti Chu Feng tiba-tiba mulai menghilang. Dengan begini, Chu Feng mulai sadar kembali. Chu Feng bisa melihat bahwa petir yang menyelimuti benih pohon suci juga menghilang, dan seolah-olah mereka telah dikalahkan. Selanjutnya, perubahan besar telah terjadi pada cahaya besar yang memancarkan daya husap yang mengerikan, itu berniat untuk melahap 9 binatang besar petir Chu Feng. Dengan segera, petir 9 warna segera menutupi bentuk cahaya itu. Petir 9 warna itu seperti cambuk raksasa yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan panik mencambuk bentuk cahaya. Meskipun bentuk cahaya itu sangat kuat, tapi itu sebenarnya bergetar dan mengeluarkan suara aneh setelah diserang oleh petir, dia seperti melolong kesakitan. Pada saat yang sama, harta karun kultivasi yang penampilan sebenarnya adalah seorang gadis kecil, itu memegang kepalanya dengan tangan dan berjongkok di udara. Ekspresi kesakitan juga menutupi wajah mungilnya yang indah. Dia menggertakkan giginya, dan mengeluarkan jeritan kesakitan dari waktu ke waktu. Ternyata itu adalah ulah 9 binatang petir yang sangat besar. Pada saat ini, tubuh 9 binatang petir besar itu benar-benar telah meningkat, hingga lebih dari 100 kali ukuran mereka sebelumnya. Merekalah yang telah melepaskan petir untuk menyerang bentuk cahaya itu. Dan selanjutnya, tubuh mereka masih tumbuh bertambah besar. Bahkan aura yang mereka pancarkan juga menjadi lebih kuat. Serangan mereka terhadap bentuk cahaya tersebut, itu juga berlipat ganda dalam kekuatannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.